Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Ketika hari ini kita akan memulai seluruh rangkaian ibadah kita, marilah kita bersaat teduh sejenak. Kita akan datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Kita akan menerima Tuhan dengan penuh sukacita. Mari saat teduh sejenak. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian. Hai, mari berhimpun. Bersama ke Betlehem. Mari sembahlah Raja Allah Raya, sembah dan puji kedua. Hai para malaikat, nyanyikan hidupmu, kumandangkan pujian yang Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kepadamu-lah Tuhan kami bersama-sama dengan jemaat-jemaat-Mu yang telah hadir dalam ibadah pagi hari ini. Kami datang untuk menaikkan pujian, hormat dan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena kami tahu hanya oleh karena kemurahan-Mu lah Tuhan, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih buat kesempatan menikmati kehidupan dari hari ke hari sampai pada hari ini. Kami semua boleh berada dalam kondisi yang sehat, diberkati oleh Tuhan dalam segala kebutuhan kehidupan kami. Dan terlebih dari semua Engkau Tuhan memberi kepada kami kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama pada hari perhentian ini. Mari Bapa, tolonglah kami, siapkan hati pikiran kami, supaya di dalam ibadah ini kami boleh beribadah dengan segenap hati kami kepadamu, agar nama-Mu dipuji, dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan, dan hadirat Allah akan melawat semua kami. Sehingga di dalam ibadah ini kami sungguh merasakan hadirnya hadirat Allah di dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami percaya Engkau hadir dan memberkati kami. Karena itu kami akan bersehati mempercayakan kebaktian pada hari Minggu ini
kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai ciptaannya melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara-saudara di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Allah serta Roh Kudus, dari permulanya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita akan dengar firman Tuhan yang akan membimbing kita di dalam ibadah kita pagi hari ini. Roma pasal 12 ayat 11 dan 12, demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. 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 Jemaat dipersilahkan untuk kembali duduk. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau men-sharekan satu ayat firman Tuhan yang ini entah kenapa saya mungkin sering kali ketika saya berdiri sebagai liturgos, saya sering kali membawakan ayat ini. Dari Mazmur pasal yang ke-11 ayatnya yang kedua. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Buat saya, satu kalimat firman Tuhan ini seperti kata-kata firman Tuhan Yesus yang bilang sama saya bahwa bersukacitalah ketika datang kepadaku. Maka aku akan jawab semua keluh kesahmu, maka aku akan menyertaimu sampai selamanya, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Biarlah itu juga bisa menjadi satu kekuatan bagi kita. Karena kita punya satu sobat yang setia, sobat yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, Allah selalu menyertai kita. Amin. Kita akan bersukacita bersama, kita katakan ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku
sukacita? Ada sukacita? Amin, puji Tuhan. Kita sudah bersukacita bersama, kita juga akan menerima firman Tuhan dengan bersukacita. Kita akan kembali menaikkan satu pujian yang mengatakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku Tuhan, apakah aku benar layak menjadi anakmu, apakah aku benar bisa menjadi anakmu yang setia. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, Dia menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Yang sekaligus merupakan janji kami di hadapan-Mu untuk kami tetap setia. Terlebih di situasi yang sulit semacam ini, kami diperhadapkan kepada pilihan-pilihan yang sulit, tetapi kesetiaanlah yang dapat menentukan untuk kami mengambil keputusan untuk setia kepada Tuhan apapun halangan rintangannya, bahkan resikonya. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada pagi ini setelah kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kami juga akan dengar-dengaran akan firman-Mu, sebab hanya oleh firman-Mu lah kami mendapatkan kehidupan kekal. Oleh sebab itu berfirmanlah, sebab kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat ketemu 2 tahun ya, kita nggak ketemu hanya di dunia maya. Saya khotbah di sini saya nggak lihat Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu yang lihat saya gitu ya. Tapi kali ini kita berjumpa dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini diambil dari dengan judul mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kita baca bersama-sama, ya bisa ditampilkan. Ya. Klik lagi, maaf, pointer. Ya. Klik satu lagi, pointernya tadi.
Ya, kita baca bersama-sama. Satu lagi. Ya. Nah. 3, 2, 1. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan, mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dalam konteks Maria yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi pekerjaan atau penyelamatan manusia, maka ini bukan perkara yang mudah. Kalau sampai Maria berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, apa yang dimiliki oleh Maria? Maaf, sambil pointer. Ya. Yang pertama adalah ada kerendahan hati. Kalau hamba, apa itu hamba? Hamba itu doulos, yang berarti budak, hamba atau pelayan. Maka ketika Maria berkata, aku adalah hamba Tuhan, aku adalah budak, aku adalah pelayan, maka pengertian budak, pengertian pelayan itu adalah orang yang tidak memiliki hak untuk hidupnya. Dia seorang yang mengabdikan diri dan telah menyerahkan hak hidupnya kepada tuannya tersebut karena telah dibeli atau ditebus. Hamba hanya melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh tuannya secara bertanggung jawab. Maka hamba itu ketaatannya mutlak harus kepada tuannya. Maka kalau seorang hamba yang harus taat secara mutlak kepada tuannya, maka hamba yang taat inilah hamba yang berharga, hamba yang dinilai memiliki kualitas. Maka di dalam Injil Markus, Yesus diberitakan sebagai seorang hamba. Dia tidak diceritakan silsilahnya siapa, ibunya, bapaknya siapa, dari keluarga mana, tapi dalam Markus itu langsung diungkapkan tentang pelayanannya, langsung nubuat, langsung mujizat yang dilakukan oleh Yesus, artinya karyanya. Nah, kerendahan hati yang dimiliki oleh Maria bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu. Maka kalau Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, konsekuensi apa yang dihadapi? Dipermalukan. Alasannya kenapa? Karena Maria di pasal 1 ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum menikah? Diberitahu oleh malaikat bahwa Maria akan mengandung. Maka bagaimana saya belum bersuami lalu mengandung? Pasti nanti dipermalukan, pasti nanti dihina dan seterusnya. Itu bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu.
tapi bisa karena aku ini hamba. Hamba ini adalah seluruhnya tanggung jawab dan apa yang dilakukan itu sudah di bawah kekuasaan tuannya. Konsekuensi yang lain akan diceraikan. Yusuf tunangannya, dia seorang yang baik, yang tulus dikatakan. Ketika Maria cerita, Mas, aku meteng. Kira-kira bapak-bapak di sini mungkin ada mas-mas. Kalau baru pacaran, tunangan, lalu kekasihnya berkata, Mas, aku hamil. Reaksi apa yang akan bapak-bapak atau mas-mas lakukan? Pasti kecewa, pasti sakit hati, bahkan ingin menceraikan. Maka di Matius 1 ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ini sudah disebut istri karena tunangan pada waktu itu sudah semacam ikatan resmi yang sudah diakui, disepakati oleh keluarga. Nah, benar kekhawatiran Maria untuk pasti nanti saya akan dicerai, saya akan ditinggal oleh Mas Yusuf. Dan ini terbukti ketika Yusuf tahu bahwa Maria hamil. Kenapa dengan diam-diam menceraikan? Dia tidak mau woro-woro, pokoknya meneng-meneng aku menceraikan. Tidak karena kekecewaannya, aku kecewa karena Maria mengandung, saya nggak tahu siapa dan seterusnya. Ini karena dia orang yang tulus hati. Tapi maksud menceraikan sudah ada. Bahkan resiko, konsekuensi yang paling buruk, paling berat adalah siap mati. Kenapa? Karena orang yang kedapatan melakukan zina harus dibawa keluar kota, dilempari batu sampai mati. Itu Taurat begitu. Maka kalau risiko tertinggi adalah kematian, tidak hanya dipermalukan, tidak hanya diceraikan, tapi kematian. Kenapa Maria bisa? Karena sekali lagi, aku ini hambamu, mau dipateni, mau diapakan, itu terserah sang Tuhan. Maka penyerahan diri yang total menjadi hamba ini harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Maka ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Maria kenapa bisa menempatkan diri menjadi hamba? Karena ketika tahu bahwa anak yang akan dilahirkan adalah Mesias yang akan datang itu, maka betapa dia menjadi orang yang sukacita sebagai hamba, yang bisa melayani, bisa menjadi sarana Allah Kristus lahir melalui hidupnya. Dia bangga walaupun mati nggak apa-apa, walaupun diceraikan nggak apa-apa. Tapi betapa mulianya kalau Mesias yang dinantikan oleh orang-orang Israel sekian ribu tahun akan hadir di dalam kehidupannya, akan hadir di dalam keluarganya. Maka rasa bangga, rasa sukacita Allah yang hadir di dalam hidupnya inilah yang menjadikan Maria bisa menjadi hamba, menempatkan diri menjadi hamba. Hal yang kedua, jadilah padaku menurut perkataanmu. Pengakuan tersebut bukan sekedar kredo atau ucapan atau janji, tetapi harus dibuktikan dengan sikap yang benar dalam menaati Tuhan. Ketaatan untuk menjadi hamba Tuhan itu diwujudkan melalui kehidupan nyata. Maka nanti akan mengalami kekecewaan-kekecewaan Maria berkaitan dengan Yesus ketika Yesus usia 12 tahun hilang.
dicari 3 hari baru ketemu. Lalu ketika ketemu, Yesus bukan minta maaf, tapi malah, bukankah aku harus tinggal di bait Allah? Dikatakan Maria menyimpan semuanya itu, menyimpan di dalam hati. Tidak kecewa, loh Tuhan kenapa? Katanya Mesias kok seperti ini, enggak. Tapi ketika tidak tahu apa yang terjadi dan dialami, dia menyimpan di dalam hati, itu hamba. Maka dari konsekuensi, ketika aku adalah hambamu, jadilah padaku menurut perkataanmu. Kekhawatiran yang awal tadi, ya, dipermalukan, diceraikan, bahkan kematian, apakah terjadi? Tuhan memberi jalan keluar. Kekhawatiran tadi dipermalukan diubah menjadi dipermuliakan. Maka Lukas 1 ayat 42 dikatakan, aku berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah kandunganmu, buah rahimmu. Ini Elisabet yang mengandung Yohanes. Ketika dia memuji Tuhan, mengungkapkan pujian kepada Maria, berbahagialah engkau. Bahkan ketika Yesus banyak melakukan mujizat, orang-orang yang ada di sekitarnya berkata, betapa bahagianya ya ibu yang mengandung dan menyusui engkau. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang melakukan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Artinya ada suatu kemuliaan tersendiri, bukan dipermalukan karena Maria tahu kalau dia menjadi hambanya Tuhan. Maka itulah kemuliaan yang didapat. Bukan dicerai, tapi dinikahi. Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jalan keluar yang diberikan Tuhan jauh dari apa yang dipikirkan oleh kita, oleh Maria. Kalau Yusuf berkata hari itu, mungkin siang itu, aku mengandung, Yusuf langsung berniat, aku mau menceraikan secara diam-diam. Malamnya malaikat memberitahu, Maria mengandung dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau akan memberi dia nama Immanuel. Bangun dari tidur, berarti kan besoknya, mengambil Maria menjadi istrinya. Jalan keluar cepat, jalan keluar tepat. Maka orang yang melayani, ada ketakutan-ketakutan, kekhawatiran tadi, ketika menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, cara Tuhan membuka jalan, cara Tuhan menolong, itu luar biasa. Apakah dia mati? Tidak. Dijaga dan dilindungi Tuhan. Perlindungannya pertama dinikahi, yang kedua ketika Yesus dalam ancaman akan dibunuh, dilindungi Tuhan, diberi sangu, emas, kemenyan dan mur. Untuk apa? Untuk nanti ngungsi ke Mesir. Sudah disediakan berkat, sudah dilindungi, diberkati untuk menjaga anak Yesus itu sampai dia menjadi dewasa dan menjadi pelayan. Pengorbanannya luar biasa untuk kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Sekarang ini situasi yang sulit, sering banyak pertimbangan, takut, khawatir dan sebagainya. Maka menjadi hamba yang taat, ya seperti ini, taat protokol dan sebagainya, itu bagian dari ketaatan kita dalam menjaga kesehatan dan seterusnya. Tapi kita tidak kehilangan berkat, kita tidak kehilangan sukacita, karena sekalipun Maria pada waktu itu mengalami kesedihan, aku ini hambamu,
kalau boleh melayani Engkau, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka ada pujian, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu bisa nyanyi itu dengan menghayati luar biasa. Setelah keluar, kamu melayani ini ya? Oh jangan saya, gitu ya. Oh saya tidak bisa, saya sibuk dan seterusnya. Nah inilah yang sering terjadi. Maka ketika berkata aku ini hambamu, menempatkan diri menjadi hamba Tuhan, bukan pendeta ya, hamba, kedudukan kita menjadi pelayan Tuhan, maka ketaatan, kerendahan hati itu harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku sebagai hamba. Maka pasti nggak ada yang gegeran, nggak ada yang tukaran, nggak ada yang rebutan kalau semua menempatkan diri menjadi hamba. Ada seorang jemaat yang, Pak saya tidak mau melayani di majelis, melayani di apa, saya mau menjadi tukang resik-resik gereja, pasti nggak ada sing rebutan. Wes saya tak nyaman di situ, nyapu, ngepel, wes pokoknya semua kebersihan biar tanggung jawab saya. Maka ketika menempatkan diri menjadi pelayan, pasti menjadi orang yang tadi diberkati, dipermuliakan, dilindungi, dijaga oleh Tuhan, bahkan dipermuliakan, diagungkan oleh Tuhan. Inilah hambaku yang setia, kepadamu aku berkenan. Itu Allah kepada Yesus. Tapi Yesus kepada kita, engkau adalah hambaku yang taat dan setia, masuklah ke dalam pesta anak domba Allah. Nah oleh sebab itu ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Resikonya ada ya, tapi cara Tuhan menolong dan memberkati luar biasa. Bapak Ibu pasti merasakan sebelum pandemi, ketika kita melayani, berkatnya luar biasa. Tapi ketika pelayanannya kurang, berkatnya juga kurang. Saya sangat membuktikan ketika saya minta cuti dulu nggak melayani, nggak ada berkat. Nggak ada berkat. Tapi ketika kita sungguh-sungguh menempatkan diri menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan, maka berkat, perlindungan, kasih-Nya itu senantiasa dilimpahkan dalam hidup kita. Kita harus semangat ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, sebab siapakah aku ini? Orang berdosa, orang yang hina, tapi boleh melayani pekerjaan yang mulia. Maka rasa bangga itu harus kita miliki. Ilustrasi yang menjadi renungan kita akhir, di zaman perbudakan, di pasar budak ada seorang gadis cantik dijual, dilelang, dinaikkan di panggung lalu dilelang, tentu dengan harga yang mahal. Siapa yang membeli mahal, dia yang mendapatkan. Hamba perempuan ini hatinya enggak bahagia, hatinya penuh dengan kebencian, karena siapapun Tuhan yang membeli nanti, saya akan diperlakukan sebagai budak dan diperlakukan semau-maunya. Setelah lelang, maka didapatilah seorang yang berani membeli dengan harga tinggi. Perempuan ini disuruh turun dan mengikuti Tuhan yang membelinya. Dalam hatinya, paling juga jahat, paling nanti saya juga diperlakukan semau-maunya. Setelah sampai di rumah, Tuhan ini memanggil hamba yang dibeli tadi. Kamu sudah menjadi milikku, tapi mulai saat ini surat kwitansi pembelian tadi, bukti kalau kamu hambamu, saya sobek. Sekarang ini kamu bebas menjadi orang merdeka. Silakan mau kemana, mau pergi, silakan kamu sebagai orang merdeka. Tiba-tiba perempuan ini sujud di kaki tuannya. Kalau selama ini saya menilai Tuhan ini adalah jahat, Tuhan ini pasti sama dengan tuan-tuan yang lain. Mulai saat ini saya mau menjadi hambamu seumur hidup. Aku mau melayani Tuhan karena saya tahu Tuhan adalah orang yang baik.
Gambaran siapakah itu? Itu adalah gambaran kita. Kita budaknya dosa. Kita orang yang hina, dibeli oleh Kristus dengan harga yang mahal. Berapa nilainya? Senilai nyawa Kristus. Karena itulah kita ditebus. Sebesar pengorbanan Kristus, itulah nilai diri kita. Setelah kita ditebus, dibebaskan, kita menjadi orang yang merdeka. Maka kemerdekaan di dalam Kristus, betapa seperti perempuan tadi, sujud dan menyembah. Tuhan, aku mau menjadi pelayanmu seumur hidup. Karena kita juga tahu siapa Tuhan kita. Yesus yang menjamin tidak hanya hidup kita sekarang, tapi hidup kita yang akan datang. Maka berbahagia kalau Bapak Ibu bisa ambil kesempatan melayani apapun itu bentuk pelayanan. Ngajak rekannya, ayo semangat ke gereja, itu pelayanan. Gonceng, minggu tak gonceng ya, itu pelayanan. Maka ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan rendah hati, akan berdampak sangat besar, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, betapa kami malu seperti Maria yang berkata bahwa sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Maka menempatkan diri menjadi hamba yang dengan resikonya sangat besar dan tidak punya hak untuk dirinya sendiri. Memiliki kerendahan hati yang luar biasa, sehingga berani mengambil risiko apapun yang dialaminya. Dia tahu dia punya Tuhan, yaitu Allah yang akan membelanya, dan kekhawatirannya tidak terjadi. Risiko-risiko yang mungkin secara pikiran akan dialami juga dibalik oleh Tuhan menjadi suatu berkat yang luar biasa. Tidak dipermalukan tapi dipermuliakan. Tidak diceraikannya tapi disatukan. Tidak dibunuh tapi justru punya kehidupan, tidak hanya ketika di dunia tapi kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua bangga ketika boleh ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Sebab siapakah kami jika Tuhan berkenan untuk kami menjadi pelayan-Mu. Pelayanan yang mulia, pelayanan yang menyelamatkan orang, pelayanan yang membuat orang punya harapan di dalam Kristus, pelayanan yang membawa kepada kehidupan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kami bangga bisa melayani Tuhan, sekecil apapun itu. Terima kasih, Engkau akan memberkati kami semua. Terlebih kami mau terus belajar, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Sudirman yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus yang akan terus memberkati Bapak, Tuhan berikan kesehatan dan terus dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, saya akan membacakan warta jemaat petugas-petugas yang akan melayani di tanggal 12 Desember. Pembawa firman Tuhan Bapak Pendeta Eko Suntoro, liturgos Ibu Hermalina, singer Saudari Kristina, pemusik
Ibu Didi, sound Bapak Julius, dan kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, saya mau mengingatkan bahwa kita akan mengadakan ibadah Natal di tanggal 25 Desember hari Sabtu pukul 9 pagi. Nah, sangat besar harapan kami sebagai panitia untuk Bapak Ibu dan Saudara bisa hadir dalam ibadah Natal bersama supaya kita bisa merayakan bersama ibadah Natal, mengucap syukur atas kasih Tuhan dan menyambut kelahiran Tuhan Yesus dan memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kemudian Bapak Ibu, ada satu video yang bersama-sama akan kita lihat sebentar lagi. Video ini adalah video yang menceritakan bahwa tentang MYC. MYC ini adalah satu organisasi yang dimiliki oleh Sinode GKMI di mana kita akan mengadakan pertemuan di tahun 2022 nanti gitu. Dan di sini kita akan lebih mengenal apa sih MYC itu gitu. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara yang masih belum pernah tahu apa MYC, mungkin kita bisa menyaksikan bersama-sama. Menurut saya MWC itu sangat penting ya, karena yang pertama itu mempersatukan gereja-gereja Mennonite Anabaptis di seluruh dunia. MWC merupakan satu-satunya keluarga gereja-gereja Mennonite sedunia. Di luar MWC tidak ada lagi jaringan kekeluargaan Mennonite seperti itu. Mennonite itu orang yang sudah melalui banyak malam. Saya ikut sebagai pengunjung gathering MWC ini. MWC inilah gereja-gereja Mennonite sedunia, wadahnya adalah MWC. Selama saya menjadi presiden itu, saya pergi ke daerah-daerah yang sangat miskin di Afrika. Dengan demikian saya merasa ini peranan GKMI luar biasa besarnya. Kalau mereka itu adalah gereja, maka mereka merasa bahwa mereka itu besar dan mempunyai teman di luar sana. Ada teman-teman yang lebih memperhatikan. Yang pertama, para peserta akan saling bertemu. Kita bisa sharing pengalaman iman dengan para peserta yang berasal dari mancanegara. Yang kedua, generasi penerus kita, kids, teen, dan youth bisa berinteraksi, bertatap muka dengan rekan-rekan sebayanya. Mereka bisa bermain bersama, berolahraga, menyanyi, dan juga sharing pengalaman masing-masing. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita bisa membina hubungan yang lebih baik dengan kedua sinode yang lain, yaitu JKI dan GITJ. Dan berbagai macam jejaring itu merupakan jalur-jalur kaderisasi kepemimpinan di level internasional yang kita miliki. Karena ada MWC inilah, maka GKMI bisa ikut terlibat dan mendapatkan manfaatnya. Kita bisa saling membuat jejaring saudara-saudara kami dari all around the world ini. Melalui program Yamen, itu pemuda-pemuda kita itu diangkat ke kancah internasional untuk bisa dikenal dan kita bisa mempunyai identitas. Dengan demikian, dengan MWC itu adalah satu-satunya organisasi gereja Tuhan yang Mennonite sendiri, Anabaptis. Kita mempunyai identitas, yaitu gereja Anabaptis di Indonesia. Kita perlu mengucap syukur bahwa Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggara MWC meeting yang ke-17 ini. Oleh karena itu kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mensukseskan acara ini. kontribusi yang harus kita berikan kepada MWC itu tidak sia-sia. Jadi manfaatnya untuk GKMI cukup besar. Ya, GKMI sih termasuk salah satu gereja yang rodok gede. Jadilah warga gereja yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu bukan asal jawab. Mengapa jadi anggota GKMI? Jadilah warga gereja lokal yang aktif, kreatif, kritis. Kita perlu mendukung konversi Mennonite sedunia di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa
Indonesia toh sanggup jika melaksanakan seperti itu. Dan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa paling tidak 2 orang GKMI yang menjadi presiden dari gereja Mennonite sedunia. Berkontribusi apapun yang kita punya, apapun yang berkat semuanya dari Tuhan diberikan kepada kita bisa distribusikan kepada teman-teman yang lain. Dan kontribusi kita bisa sampaikan, kita bisa support, kita bisa partisipasi mendukung pelayanan ini. Di Semarang ada pusatnya kaum Mennonite Indonesia. Kita bisa hadir, tidak seperti tahun 1990 di mana saya pergi jauh-jauh ke Winnipeg untuk merasakan itu pertama kali dan kemudian terlibat. Tapi saudara-saudara lainnya juga bisa ikut di dalam semaraknya Mennonite World Conference ini. Karena ini mumpung ada di sini, mari kita song-song, kita sambut, dan kita satukan hati kita untuk kemuliaan Tuhan dan kebesaran kerajaannya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita memang perlu mendukung. Nah, di tingkat yang lebih luas, kita juga saling tolong-menolong dengan sinode-sinode gereja Mennonite lainnya di tingkat dunia. Dan oleh karena itulah kita perlu mendukung Temu Raya MBC yang akan diadakan pada tanggal 5 hingga tanggal 10 Juli tahun 2022. Tuhan memberkati. Tapi saya akan kembali sedikit mereview bahwa MYC ini adalah Mennonite World Conference dan juga ada nama lainnya Mennonite World Center gitu. Jadi di mana seluruh gereja-gereja Mennonite yang ada di dunia ini kita akan bertemu nanti di tanggal 10 Juli 2022 di Semarang. Di sana akan dihadiri oleh seluruh gereja Mennonite yang ada di dunia gitu. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, maka mari kita akan mendukung secara mendukung doa supaya acara ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus akan menyertai kiranya supaya semua acaranya ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Mungkin buat kita masih terlalu awam apa sih MYC karena kita tidak terlalu mengenal di sana, tapi bagi semua tapi ini adalah hal yang rutin dilakukan. Yang kali ini dilakukan Temu Raya yang dalam rangka Temu Raya yang kelima gitu. Jadi dan juga Sinode GKMI menjelaskan bahwa saat ini kita membutuhkan dana sebesar 625 juta untuk melakukan pertemuan raya ini. Maka mari kita akan dukung secara dana dan doa supaya acara ini bisa berjalan dengan baik, dan mungkin juga ketika Tuhan izinkan kita bisa turut serta untuk mengikuti acara MYC ini. Terima kasih. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, saya juga mau menyampaikan bahwa kantong persembahan tidak diedarkan, tapi ketika nanti kita pulang untuk persembahan bisa langsung dimasukkan di kotak hitam yang ada di belakang gitu. Jadi nanti sambil Bapak Ibu dan Saudara pulang keluar, jadi bisa dimasukkan ke sana. Terima kasih. Kita akan masuk ke dalam pokok doa syafaat kita pagi hari ini. Yang pertama kita akan berdoa bagi pertumbuhan gereja kita. Pastinya kita mau berdoa untuk setiap jemaat-jemaat kita dalam kondisi pandemi, dalam kondisi pemulihan saat ini yang sedang terjadi, supaya kita akan terus diberikan kesehatan dan kesetiaan untuk terus mengikut Tuhan, supaya kita akan terus ada di jalur Tuhan, dan kita akan berdoa supaya kita semua sehat. Yang kedua, kita mengucap syukur untuk renovasi gereja yang sudah dilakukan. Kiranya ini juga akan menjadi salah satu salah satu jalan Tuhan supaya kita akan semua semakin bertekun dalam iman, supaya kita juga akan saling mendukung satu dengan yang lainnya, saling mengingatkan saudara-saudara kita, rekan-rekan jemaat kita satu dengan yang lainnya, supaya kembali beribadah bersama-sama dengan kita. Mungkin juga kita akan aktif mengingatkan besok ada ibadah ya di GKMI Fata jam 8 gitu. Tentunya kita akan sama-sama bersuka cita kalau kita bisa lihat saudara-saudara kita ibadah bersama-sama. Kemudian yang ketiga, kita tidak lupa berdoa untuk pergumulan
gereja kita untuk mencari gembala sidang. Saya percaya tidak ada yang tidak mungkin. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa, bahwa mujizat itu pasti terjadi. Sekian tahun kita sudah mempergumulkan dan saya percaya Tuhan akan kirimkan orang yang tepat. Tuhan juga akan pakai setiap majelis yang ada supaya kita bisa dengan iman juga dan kita juga bisa bekerja dengan baik. Kita juga bisa mewujudkan apa yang menjadi rencana Tuhan untuk GKMI Efata. Kemudian kita yang keempat, kita juga mau berdoa untuk saat ini saudara-saudara kita yang sedang terdampak bencana letusan Gunung Semeru gitu. Kita pasti semua sudah tahu bagaimana kondisi mereka. Saat ini mereka juga tidak mudah. Mereka melewati masa-masa yang sulit, tapi mari kita berdoa supaya mereka akan terus sehat. Kalaupun kita tahu sudah banyak update korban jiwa yang ada di sana, tapi biarlah Tuhan juga akan berikan kekuatan bagi mereka untuk keluarga yang ditinggalkan, dan Tuhan juga akan berikan kekuatan untuk mereka untuk bisa melewati masa-masa pemulihan nanti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita melewati masa-masa yang sulit, baiklah kita akan terus bertekun di dalam iman dan doa, supaya kita akan terus merasakan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara hidup kita. Dan saya percaya ketika kita menyatukan hati kita untuk berdoa, tidak ada yang tidak mungkin. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan akan terjadi. Apapun yang menjadi pergumulan kita, pergumulan GKMI Efata, pergumulan kita pribadi lepas pribadi, saya percaya Tuhan akan jawab tepat pada waktunya, karena Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian yang terakhir, kita akan terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, untuk semua pertumbuhan ekonomi, kemudian seluruh keadaan bangsa dan negara, keamanan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan akan pakai orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa dan negara ini. Biarlah kita akan juga menjadi warga negara yang baik, yang juga mendukung mereka di dalam doa. Seluruh pokok doa syafaat ini dengan kasihnya nanti Bapak Pendeta Eko yang akan menaikkan pokok doa syafaat. Sebelumnya kita menaikkan pujian Allah Peduli. Dapat ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita satukan hati kita, dan biarlah dengan segala kerendahan hati kita hampiri Tuhan dan kita bawa berbagai pergumulan doa ini kepadanya. Ya Tuhan, di kesempatan pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kami diperkenankan oleh Tuhan untuk dapat menyampaikan berbagai pergumulan hati kami ke hadapan-Mu Tuhan. Karena itu kami mau berdoa memohon pertolongan-Mu, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang punya kuasa di atas segala kuasa itu akan memberi kekuatan, kesehatan kepada semua kami jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan, agar dalam situasi semacam sekarang ini kami tetap memiliki fisik yang sehat, hati yang penuh syukur dan sukacita kepada Tuhan, sehingga kami bisa beribadah bersama-sama dengan penuh syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah semua jemaat-jemaat-Mu Tuhan,
Jika hari ini di antara kami ada yang sakit, kami mau berdoa menyerahkan bullying ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan berkenan melawat, menolong, memberikan kekuatan, kesehatan, penghiburan kepadanya. Demikian juga kami berdoa menyerahkan Bu Karini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, tolonglah agar Tuhan memberikan pemulihan kesehatan kepada Bu Karini, sehingga dia akan sehat dan dapat beraktivitas lebih dari semua, supaya Bu Karini nantinya juga bisa beribadah bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya setiap hari kami sehat dan memuliakan Tuhan. Bapa, di kesempatan ini kami bersyukur kepada Tuhan yang sudah menolong perbaikan pastori, sehingga sebagian dari pastori ini sudah bisa diperbaiki. Dan kami berdoa terus agar Tuhan memberikan kecukupan dana, sehingga bagian-bagian yang masih perlu diperbaiki semua bisa tertata dengan rapi. Dan ketika Tuhan memberikan hamba Tuhan untuk menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini, pastori ini sudah bisa ditempati dengan aman, dengan nyaman, dan hamba-Mu bisa melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan akan memberkati semua jemaat-Mu supaya setia dalam setiap ibadah-ibadah yang diselenggarakan oleh gereja-Mu di tempat ini. Tolong agar semua jemaat-jemaat-Mu, mereka semua memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Dan secara khusus saat ini yang sudah dilaksanakan adalah ibadah raya pada setiap hari Minggu pagi. Kiranya Tuhan akan mengingatkan jemaat-jemaat-Mu supaya selagi mereka diberi kesempatan sehat oleh Tuhan, mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk bisa beribadah dengan penuh syukur kepada Tuhan yang mengasihi kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Bapa, kami terus berdoa, memohon Tuhan akan melindungi negara kami Indonesia ini dari berbagai macam ancaman bencana alam yang saat ini sering sekali terjadi. Ada gempa bumi, banjir bandang, tanah yang ambles, dan juga gunung yang meletus. Karena itu kami berdoa, Tuhan lindungilah negara kami Indonesia, lindungilah bangsa ini Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini menjadi korban dari letusan Gunung Semeru. Tuhan, Kau akan menolong mereka semua Tuhan, menolong, menghibur, memberi kekuatan dan pemulihan semangat untuk menjalani kehidupan ini. Para relawan dan berbagai lembaga sosial yang saat ini sedang bekerja di sana, Tuhan juga akan melindunginya, supaya semua saudara-saudara kami yang bekerja dengan keras ini ada dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya setiap bencana-bencana alam ini akan menjadikan semua warga masyarakat negara kami Indonesia ini menjadi orang-orang yang rendah hati, orang yang butuh akan kuasa Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, berkati dan lindungi bangsa ini dari ancaman virus yang baru ini Tuhan, supaya Tuhan yang punya kuasa di atas segala kuasa akan membuat negara kami berada dalam kondisi yang baik dan seluruh warga masyarakatnya menjadi orang-orang yang hidup saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain, sehingga Indonesia menjadi negara yang dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia dan umat-Mu juga hamba-hamba-Mu yang setia melayani. Tuhan akan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa memohon Tuhan akan mempersiapkan semua keluarga besar, baik Sinode GKMI, Sinode GITJ, Sinode JKI, supaya dalam pelaksanaan peringatan ke-100 tahun gereja-gereja Mennonite di dunia ini, sungguh pelaksanaan yang diselenggarakan di Indonesia bisa terlaksana secara baik. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami percaya Engkau mendengar seruan doa kami ya Bapa, karena semua doa ini kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Eko. Bapak Ibu dan Saudara, saat ini kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kita saat ini, kalau kita masih sehat, itu berarti kita diberikan kesempatan dari Tuhan untuk bisa melayani orang lain, untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita pulang dari tempat ini untuk menjadi berkat bagi banyak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi kita katakan, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai bagian dari gereja yang marilah saudara bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu. Biarlah segala pujian, hormat, dan syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau-lah Allah yang sudah memimpin kami dalam ibadah ini. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Sudirman, yang sudah melayani pemberitaan firman Tuhan. Tuhan akan terus menyertai, memberkati hamba-Mu dalam setiap pelayanan, juga di dalam keluarga dan rumah tangga. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Kiranya Tuhan akan terus menolong jemaat-jemaat-Mu untuk terus disertai, dilindungi dalam rumah tangga mereka masing-masing.
Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, sekarang marilah arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk kembali duduk dan saat teduh pribadi. Pak Dirman, matur nuwun pelatosanipun, Gusti tansah berkahi. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Biarlah kita akan terus berdoa supaya tadi yang disampaikan oleh saudari kita Diah tentang konferensi gereja-gereja Mennonite sedunia yang ke-100 tahun, saudara. Dan gereja-gereja Mennonite di Indonesia ini ada 3 yang Bapak Ibu perlu tahu. Sinode GITJ itu ada di Pantura sana, Jawa Tengah Utara, Jepara masuk. Lalu kemudian Sinode GKMI yang kantor sinodenya ada di Semarang, yang sekarang sedang dibangun. Dan gereja kita kira-kira 3 minggu yang lalu terlibat dalam memberikan konsumsi kepada tukang-tukang, Bapak Ibu. Ya, setiap hari Bapak Ibu Saudara GKMI Fata ini memberikan makan terhadap 55 orang setiap hari. Jadi ya kurang lebih mendekati sekitar 9 juta begitu, dan hanya dihabiskan untuk memberi makan tukang-tukang selama 1 minggu. Sinode yang ketiga adalah Sinode JKI yang juga ada di Semarang, kantor sinodenya kalau belum pindah ya di sana. Jadi 3 sinode ini gereja Mennonite yang ada di Indonesia, GITJ, kemudian GKMI dan JKI. Dan nanti tanggal 10 Juli 2022 adalah ulang tahun yang ke-100 gereja-gereja Mennonite di dunia. Harusnya tahun 2021 ini, tapi karena kondisi yang semacam sekarang ini sehingga tertunda. Doakan supaya rencana ini jadi pelaksanaan. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu minggu depan. Salam sehat, Tuhan memberkati kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu.